Sore ini kita melakukan temu saudara kepada salah satu sahabat kita, saudara kita, senior kita, Bang Imam S. Arif. Beliau selaku sebagai aktivis, penggerak, dan juga sekjen Komite Juang Indonesia. Hari ini kita mau menyapa sekaligus bertanya, minta pendapat pandangannya perihal fenomena-fenomena yang saat ini sudah mulai menggeliat tentang Pancasila progresif revolusioner. Baik, kita langsung bertanya kepada salah satu narasumber kita yang saat ini sudah kita datangi ke rumah beliau. Selamat sore Mas Imam. Sore. Sehat. Bang Imam, ini melanjut bagian dari agenda kami untuk temu saudara, bahwasanya kita juga minta pendapat ini bicara tentang masyarakat berbicara. Perihal gerakan yang dilakukan teman-teman, bagaimana gerakan ideologi ini bisa berpengaruh terhadap tata kelola peradaban termasuk Pancasila menurut pandangan Mas Imam seperti apa? Iya, selamat sore semuanya pemirsa. Terima kasih kita hari ini bisa didatangin sama Komju TV. Mas Rohim, terima kasih atas kesempatannya. Berkait dengan persoalan Pancasila, tentu Pancasila sebagai sebuah falsafah kita dalam rangka berbangsa dan bernegara itu harusnya dan wajib buat semua pihak bahwa semua cara hidup, pandangan hidup dan aktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus bersumber dari Pancasila. Tentu Pancasila itu kan merupakan sebuah nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian harusnya menjadi jati diri kita sebagai masyarakat, dalam hal ini bangsa Indonesia. Ini yang dikehendaki oleh para pendiri-pendiri bangsa yang menjadi sebuah komitmen dan dirumuskan dalam nilai-nilai dan dicantumkan dalam preambul konstitusi kita. Nah, tentu bicara bagaimana membumikan Pancasila ini nggak bisa parsial. Harus ada sebuah gerakan yang bersinergi semua pihak, berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, paling penting karena pemerintah adalah dalam hal ini pembuat kebijakan, tentu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh keluar dari nilai-nilai yang kita anut. Nah, nilai-nilai dalam hal ini adalah nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. Nah, artinya bahwa Pancasila itu kemudian harus menjadi pisau analisis terhadap berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apakah kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sudah benar dan menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi, sehingga kemudian masyarakat itu terbentuk oleh sebuah kebijakan-kebijakan yang memang dikehendaki oleh para pemimpin bangsa ini. Nah, kalau kita melihat berkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, memang akhir-akhir ini terlalu banyak polemik yang barangkali hampir beberapa masyarakat mayoritas menganggap bahwa hal-hal kebijakan yang diambil pemerintah sangat keluar dari nilai-nilai yang harusnya itu sesuai dengan ideologi yang kita anut. Pancasila kan salah satunya kan membangun masyarakat yang adil, makmur, beradab. Betul. Tujuannya ke sana. Bagaimana kemudian fenomena yang terjadi ketika keadilan di dalam rangka untuk tata kelola
hajat hidup pramuganya ini tiba-tiba dikuasai oleh segelintir orang, apakah kemudian ini juga bisa menjadi jaminan bahwasanya itu sebagai hal yang memang harus ditebar kembali untuk kemakmuran masyarakat? Iya, hari ini banyak orang bicara tentang Pancasila, tapi bicara Pancasila hanya sebagai sebuah slogan, ataupun bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah semboyan. Tapi nilai-nilai yang sebenarnya harusnya dianut oleh kita sebagai sebuah bangsa dan masyarakat dalam sebuah masyarakat negara itu rasanya hari ini kita hampir bisa mengatakan bahwa Pancasila itu hanya sebuah slogan saja. Ini artinya bahwa perlu usaha-usaha yang lebih keras dari semua pihak, khususnya pemerintah, untuk mereaktualisasi kembali Pancasila sehingga kemudian tujuan pembangunan nasional kita itu bisa tercapai. Bagaimana kita mau bicara tentang tercapainya sebuah tujuan pembangunan nasional ketika kemudian semua kebijakan yang diambil atau perilaku masyarakatnya tidak Pancasilais. Justru Pancasila ini adalah guidance buat kita, yang seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ini adalah juga bisa sebagai pisau analisis. Apakah yang terjadi sekarang, masyarakat yang sekarang kita sama-sama rasakan sudah Pancasilais? Nah, tentu ini kan menjadi PR buat kita semua. Bagaimana kemudian sebuah cita-cita pembangunan nasional kita yang berideologi Pancasila itu benar-benar tercapai. Tidak apa yang menyebabkan semangat nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat terutama ini tidak bisa hidup sebagaimana harapan Pancasila itu? Ya tentu karena masyarakat kita adalah masyarakat yang sebetulnya masyarakat yang berbudaya, punya adat dan cenderung mengikuti pemimpin. Tentu harus ada ketauladanan dari pemimpin. Ketika kemudian kita berbicara tentang Pancasila, pemimpin bicara tentang Pancasila, mengajak bahwa kita harus Pancasilais, tapi kemudian ketauladanan itu nggak pernah dilihat oleh rakyat, maka itu cuma mimpi, omong kosong. Jadi sudahlah kita berhenti bermimpi, dan berkata bohong, beromong kosong. Kita kembali lagi kepada nilai-nilai jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang beradab. Baik, harapannya memang Pancasila ini menjadi tolak ukur, menjadi analisa, menjadi teleskop dalam menata kelola berbangsa, bernegara, dan dia memang harus masuk ke dalam segala lini sektor. Nah, Mas Imam tadi sedikit menyinggung pada persoalan bagaimana kebijakan diambil, nilai-nilai yang dilakukan oleh para pemimpin ini juga harus mengarah kepada semangat ketauladanan, karena ketauladanlah yang nanti akan punya pengaruh besar dalam rangka untuk mempengaruhi perubahan atau peradaban itu sendiri. Bang Imam, karena ini juga ada semacam satu gagasan yang memang mengarah bagaimana Pancasila ini juga bukan hanya pada konteks yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam tanda kutip legislatif dan eksekutifnya saja, tapi pada ranah pendidikan, Mas Imam. Menurut kacamata Mas Imam selaku menjadi bagian dari wali murid lah karena begitu, bagaimana dengan pendidikan sekarang ini? Apakah memang juga sudah berbasis dengan Pancasila itu? Justru itulah yang saya mau katakan bahwa undang-undang memang berdasar Pancasila. Semua Pancasila seolah menjadi tameng dari semua aturan. Tapi persoalan pelaksanaannya kemudian yang perlu kita pertanyakan. Nah, sistem pendidikan sekarang ini yang menurut saya itu justru akan melahirkan generasi-generasi yang cuma menjadi bukan sumber daya manusia tapi juga alat-alat produksi.
Jadi mereka cenderung dieksploitasi hanya untuk melayani industri. Nah ini kesalahan berpikir seperti ini juga harus dievaluasi gitu, dan harus diambil kebijakan yang sangat tepat gitu, sehingga kemudian pandangan bahwa manusia itu sebagai alat produksi itu tidak boleh ada, karena manusia itu bukan alat produksi, tapi manusia adalah sumber daya. Subjek bukan dari objek ya. Iya. Justru malah ini bergeser ini antara bahwasanya manusia itu ketika melayani, seharusnya konsep pada vertikalnya itu direpresentasikan melayani, berbuat kebajikan, kemanusiaan, keadilan terhadap makhluk Tuhan yang lain, artinya manusia dengan alamnya. Ini justru malah digeser sehingga yang dilayani adalah alat industri. Artinya alat industri ini termasuk pelayanannya kepada bosnya, bukan kepada Tuhan. Ya, apakah kepentingan begitu kira-kira? Iya. Jadi kemudian kita melihat bahwa sumber daya manusia kita itu hanya melayani kepada para kapitalis dan kaum oligark. Nah, ini menjadi persoalan kita. Padahal bukan itu cita-cita yang kita inginkan, para pendiri bangsa inginkan, enggak itu gitu loh. Justru mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimaksud itu adalah menjadikan manusia-manusia Indonesia itu manusia-manusia yang seutuhnya, manusia-manusia yang mandiri, punya daya kreasi, dan juga bermanfaat buat manusia yang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi ukurannya bukan kemudian dikatakan perdagangan ekonomi, tapi seharusnya usaha produksi yang menjadi tolak ukurnya ya, bukan kemudian hanya pelayan, tapi memproduksi sendiri. Betul. Berdikari sendiri. Betul. Kemandirian. Betul, karena arah pembangunan itu memang kan harus mempunyai output, itu mensejahterakan rakyat. Tapi kenapa sih Mas fenomena psikologi pemerintah kita itu ada yang menganggap bahwasanya selalu kemudian segala sesuatu ini harus diserahkan oleh orang lain, bukan memakai konsep kemandirian tadi dikelola oleh putra-putra bangsa sendiri, sumber daya manusia yang ada di Indonesia sendiri. Kenapa selalu begitu? Ya menurut saya ini adalah sebuah kesalahan sistem juga ya. Padahal di pasal 33 itu sudah jelas bahwa tanah, bumi, air, dan kekayaan alam yang dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi apa yang terjadi? Lihatlah tambang-tambang kita, lihatlah kebun-kebun sawit yang sekarang ada. Apakah mereka punya sebagian besar rakyat? Tidak. Mereka punya sebagian kecil yang justru memperkaya individu-individu yang sama sekali tidak memikirkan rakyat yang lebih banyak gitu. Artinya kalau tadi mengarah kepada kalimat awal Mas, bahwasanya distribusi keadilan itu kan memang berangkat dari sumber daya alam. Betul. Hasil yang diolah itu didistribusikan adil. Kalau memang polanya kayak begitu, apakah bisa nyampe cita-cita keadilan? Kalau kemudian hajat hidup orang banyak sudah dikuasai oleh segelintir orang lagi misalnya. Ya tentu itu akan jauh panggang dari api, Mas. Jadi kalau cara itu yang tetap dipelihara oleh para penyelenggara negara ini, maka semakin jauh menurut saya cita-cita yang diinginkan bersama. Ya, siap. Karena bukan kemudian mementingkan masyarakat dan rakyat Indonesia yang banyak, tapi hanya untuk kepentingan segelintir orang dan kelompok-kelompok yang mengatur kekuasaan. Nah ini yang harus kemudian menjadi pemahaman kita bersama, sehingga kemudian ke depan masyarakat juga mampu menentukan pilihan yang benar terhadap pemimpinnya. Karena tentu ini bukan cuma salah pemimpinnya, ini juga salah rakyat, pemilihnya. Karena sistem yang kita anut itu adalah sistem yang memang demikian dan semuanya rakyat yang memilih. Tapi yang terjadi kemudian
apa yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang harusnya punya tujuan bersama, yaitu menciptakan sebuah pembangunan yang bisa dirasakan oleh rakyat, itu sangat jauh, Mas. Baik, teman-teman, mungkin itu sebagai bagian dari pengantar awal, tapi yang jelas diskusi ini nanti akan berlanjut kepada season berikutnya. Tadi sudah didengar, kita dengar bersama bagaimana pandangannya oleh narasumber kita, oleh saudara kita, temu saudara kita, perihal bagaimana bangsa ini ke depan tidak sampai selalu berada pada ayam jauh dari panggang. Kalau tidak mau ayam dari panggang, maka Anda harus menernak, Anda harus membuat kandangnya, Anda membuat arangnya, biar kemudian nanti bisa panggang sendiri. Oke, terima kasih. Selamat sore, dan saya kini salam progres Pancasila progresif revolusioner. Selamat sore.